Oke, Tribuners, bertemu lagi bersama saya Suang Sitanggang di sini dan sudah ada yang luar biasa, Melisa. Siap. Apa kabar, Melisa? Alhamdulillah baik. 2006 atau 2007? Saya di Merauke-nya. Di Merauke. Oh, di Merauke mainnya. Iya, Kalau saya mainnya di di Jayapura waktu itu. Jayapuranya itu, Iya. ya. Jauh lagi saya dari Jayapuranya naik pesawat lagi. Iya, ke naik pesawat Merauke-nya. kecil gitu ya. Atau Nggak ada sih, pesawat gede ya? sama pesawat besar juga. Oh. 1 jam juga. Lumayan sih perjalanan ke sana. Oke, kembali ke tadi ya. Kamu kemudian mengikuti olahraga yang sangat keras. Orang tua gimana? Itu dia. Awalnya yaitu awal dari karate itu nggak diizinin. Awal dari karate sebenarnya. nggak di sini. Kamu cewek loh, gitu. Kamu wanita ibaratnya gitu kan. Iya. Ngapain ikut-ikut gitu kan? Iya. Kasarnya seperti itu. Ngapain? Mending hal-hal yang lain gitu yang tidak takutnya itu kan nanti kamu patah lah atau mungkin kan parno ya orang tua Iya, mungkin bener. kan takut anaknya cewek itu kenapa-napa gitu kan. Ya udah diam-diam latihannya di Latihannya SMP. diam-diam tanpa ketahuan orang Dan tua. itu pun juga sebenarnya bukan aku nggak bisa ikut kan ada ekstrakurikuler. Ya. Itu untuk kelas 1 dan kelas 2. Oke. Pada saat itu saya kelas 3. Waktu SMP. Iya. Oke. Jadi Oh, dulu SMP di mana? SMP Negeri 4 Kota Jambi. SMP 4 Kota Jambi. Ini alumninya Oke, yang siap, sudah luar terima kasih, biasa. Bapak-bapak sekolah. Dan saya kebetulan juga sekarang guru di sana. Oh, gue tuh di sana di Guru SMP SMP 4. Negeri 4 Kota Jambi. Oke. Jadi Terus? nggak diizinin kan? Ya udah nggak diizinin. Akhirnya saya diam-diam latihan, beli baju latihan sendiri. Iya, gitu kan. iya. Akhirnya disuruh tanding nih, masih baru disuruh tanding sama pelatih ya sama Pak Faisal. Ya udah, jadi akhirnya juara. Heeh. Diizinin karena juara positif terus masuklah ada asrama atlet pernah juga. Itu pernah masuk asrama atlet PPLP namanya. Jadi masuklah asrama atlet itu oh yaudah ini positif, jadi lama-lama orang tua akhirnya mendukung. Oh, setelah ada dilihat hasilnya, baru Hasilnya oh kemudian yaudah positif nih ini anak gitu kan. Yaudah akhirnya yaudah lanjut deh gitu. Tapi tetap aja kalau di musuh ini kan saya pulang-pulang itu pasti ada memar-memar ya, biru-biru ya. Jadi pasti panik kan, pasti panik ngelihat anaknya itu sakit-sakit kayak gitu, pasti panik gitu. jadi setiap kamu habis tanding itu pasti akan diperiksa di mana sakitnya gitu ya. Ya nggak Jadi sih? jangan di sini ya. Enggak, kan pada aku laki-laki aja gitu. Kalau udah ada biru apa gitu, Iya. waduh gitu kan. Pasti itu ketakutan orang tua sebenarnya yang wajar ya, bukan Pasti kita. semua orang tua pasti takut anaknya. Itu rasa sayangnya sebenarnya. Iya, sebenarnya pedulinya sayangnya orang tua nggak mau anaknya kenapa-napa. Tapi kembali lagi ke kita harus ngeyakinin orang tua positifnya kita apa sih yang kita lakuin itu positif loh. Dan kita tunjukkan hasilnya kepada Baik mereka. loh gitu. Jadi dengan begitu kita bisa bahagiain orang tua, kita bisa buktiin ke orang-orang kalau saya itu bisa juga loh bahagiain orang tua. Waktu kecil kamu suka berantem gak sih? Nggak, di awal tadi sudah janji ya, ini bicaranya nggak pada serius nih. Oke, Tapi siap. ya nyantai-nyantai aja. Jujur, kalau misalnya dulu waktu kecil mainnya sama cowok sih. Ini macam-macam, oke. Emang kata orang kan rada-rada tomboy gitu kan. Tapi ya bener mainnya sama cowok. Itu orang komplek perumahan itu pada main layangan. Ada Lego gitu kan kata Iya, orang. Lego, putus ya, kadang nggak tahu putus putus. gitu kan. Ada layangan ini. Lari kan? Kita juga ngejar. Pernah sampai dapet, sampai Kan berantem dulu tuh kalau udah iya, berantem. dorong sampai sama cowok tuh kan. Iya. Akhirnya dapet, seneng banget. Terus kalau nggak dapet dirobek-robek. Di mana-mana tiga Pengalaman, tiga anak di zaman-zaman itu ya. Kalau sekarang nggak tahu, masih ada nggak sih anak-anak yang merasakan main itu? gadget ya. Ya, kalau dulu kan kita emang apa ya, mainannya ekstrim Iya, aja ya. iya, tapi lebih enak sih zaman dulu tuh. Iya. Malah jadi sehat loh. gitu. Sehat. Kalau enggak sekarang kan cuma gadget. Ketemu tanpa di janjian. rumah. Ya nggak sih? Iya, Paling tiba-tiba hebat tuh itu. tiba-tiba langsung ngejar layangan gitu. Oke, itu dari salah satunya memang agak-agak nakal di waktu kecil, tapi kenakalannya dimanfaatkan. Iya, Jadi dengan baik. jangan sampai kenakalan itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Aku juga sempat ngobrol sama sebelum berangkat pon itu dari biliar itu, dia masih si Rizky. Dia juga gara-gara nakal, kemudian diajak untuk ya udah kamu di rumah aja deh, tapi disuruh main, akhirnya sekarang jadi hebat ya. Iya, itu Ternyata kenakalan itu ya
jangan dilarang tapi diarahkan ke yang lain. Yang baik gitu, yang Ya. positif gitu kan. Kalau udah kelihatan nih anaknya berbakat nih, udah ada bakat bela diri atau apa, udah nakal nih. Ya udah arahin ke mungkin karate Ya. atau silat atau wushu atau yang lainnya gitu kan. Betul. Lalu kemudian kamu SMA-nya dulu di mana? Kalau SMA-nya saya SMK Negeri 2 Kota Jambi. SMK 2. Wow, sebenarnya terlalu feminim di situ ya. Ya, Kamu nggak terlalu feminim nggak sih masuk di situ? banget di situ. Itu mungkin bukan salah saya ya, atau salah orang tua juga sih. Ya, namanya anak kan orang tua masukin sekolah ikut aja gitu. Udah nih tiba-tiba udah didaftarin dan tahu itu saya dimasukin ke jurusan yang kayaknya salah deh. Kamu jurusan apa? Jurusannya perkantoran doi. Terus ya mungkin kamu sering bolos lah ya. Iya nggak sih? Jadi satu kelas itu wanita semua. Ya. Jadi aduh bingung. Kamu nggak banget. menemukan teman yang seimbang gitu. Karena kan lembut semua gitu kan. Ya kita mah sukanya manjat tembok Iya. nih gitu kan. Ya mereka yang feminim, Iya. acak, dandan gitu kan. Kalau sekretaris kan seperti Iya, itu kan, bener. lembut gitu. Lah jauh ini mah gitu. Dan tapi pas kuliah akhirnya udah berpikir ini, nggak sesuai bidang ini ya. Kayaknya harus di bidangnya aku deh. Akhirnya ambil unja, ambil podcast olahraga. Oh, Itu baru ketemu deh. lagi di situ. Baru Yang deh. memang face-nya di situ Iya, ya. basicnya di situ gitu. Jadi lebih suka yang praktek sih daripada yang mikir. Di Unja dan kamu kemudian menjadi guru sekarang ya di Iya, guru di SMP SMP 4 Kota Jambi. Kota ngajar apa? Penjas. Sama olahraga juga. Oke. Enggak, Apa sekarang bukan. saya apa namanya? Olahraga ya? Penjas, PJOK. Oh, PJOK. Kalau saya dulu zaman Penjas. Iya, kalau dulu Iya. Penjas udah berubah ya. Udah berubah. Itu tadi kamu anak keberapa ya? Saya anak ketiga. Ketiga, Iya, tadi tiga bersaudara. anak Oke, terakhir. anak terakhir. Tapi dua kakaknya, soalnya aku lihat kakaknya di sini ya lumayan lebih feminim, lebih ini loh, lebih Jauh lembut sih. gitu ya, jauh Jauh kayaknya. ya kayaknya. Emang agak-agak beda ya, beda sendiri ya. Ini mungkin lahirnya nyungsep ya. Bener. Iya. Bisa jadi. Belum saatnya lahir Iya. ini anak udah lahir gitu. Udah, nih udah di dalam sudah bunyi-bunyi, ayo cepat keluar gitu. Soalnya nggak beda ya. Gitu. Kamu sudah dapat PON sudah dapat emas di PON, artinya kan kamu punya peluang untuk kemudian masuk ke jenjang yang lebih tinggi, SEA Games. Iya sih. Sebelumnya emang sebelum dari PON pun juga Kamu sudah dulu mah nggak main ya, SEA Games ya? belum. Ini kemarin sebelum dari PON itu sempat 3 bulan ikutin pelatnas untuk persiapan SEA Games di Vietnam. Iya. Cuman kan karena pandemi akhirnya ternyata ada keputusan kalau SEA Games itu diundur jadi tahun depan gitu. Jadi diundur jadi tahun depan, akhirnya semuanya kembali ke daerah masing-masing untuk fokus ke PON. Itu dia, ketika ini sekarang sudah tahu siapa yang juaranya, kemungkinan lagi akan dipanggil lagi untuk persiapan SEA Games di Vietnam. Wes. Oke, jadi salah satu atlet Indonesia nanti adalah email. Amin. Harus tetap didoakan yang terbaik.